Bayangkan sebuah dunia yang tersembunyi. Di balik ilalang yang membisu. Di antara air dangkal yang tampak tenang namun menyimpan sejuta kehidupan. Ada makhluk yang jarang terlihat, namun suaranya menggema memecah sunyi senja. Ia tak sepopuler Merak. Tak semegah Elang. Tapi justru karena kesederhanaannya, ia menyimpan daya tarik yang membingungkan. Setiap langkahnya seperti bayangan. Setiap suaranya, tanda bahwa alam belum sepenuhnya diam. Dialah ruak-ruak. Sang penjelajah rawa yang misterius. Sang penjaga senyap lahan basah. Burung yang lebih banyak terdengar daripada terlihat. Hari ini, kita akan menyimak tabir kehidupan salah satu burung rawa paling tersembunyi di Asia Tenggara. Dari asal-usul namanya yang beragam, ciri fisiknya yang unik, hingga perilakunya yang misterius. Inilah kisah sang kareo padi ruak-ruak. Nama, ruak-ruak, berasal dari suara khas burung ini yang terdengar seperti pekikan keras, ruaak, ruaak. Dalam bahasa Jawa, suara ini diidentifikasi sebagai bentuk onomatope, yaitu penamaan yang meniru bunyi alami. Masyarakat desa yang tinggal dekat rawa-rawa sudah sejak lama mengenal suara ini, dan memberi nama burung itu dari jeritannya yang memekakan telinga di malam sunyi. Di wilayah Sumatera, burung ini dikenal dengan sebutan kareo padi atau kareo semak, karena sering muncul di hamparan sawah dan semak tepi sungai. Nama, kareo, sendiri diyakini berasal dari bahasa daerah Melayu atau Minang yang berarti burung rawa kecil. Di Kalimantan, burung ini kadang disebut sebagai burung pengelut sawah, sedangkan di Bali, dikenal sebagai bangbung alas, yang berarti penghuni semak belukar. Dalam bahasa ilmiah, ia disebut Amaurornis poenicurus. Kata Amaurornis berasal dari bahasa Yunani. Amauros berarti gelap atau samar, dan ornis berarti burung. Sedangkan poenicurus berasal dari kata Latin phoenix yang berarti merah cerah dan oura yang berarti ekor. Jadi secara harfiah, artinya adalah burung samar dengan ekor merah menyala. Nama ini mencerminkan betul kehidupannya, misterius, tersembunyi, namun memiliki satu tanda mencolok yang tak bisa disembunyikan, ekornya yang merah terang. Di banyak desa di Jawa dan Bali, suara ruak-ruak sering dikaitkan dengan hal-hal gaib atau pertanda alam. Sebab pekikannya yang tiba-tiba, keras, dan muncul dari kegelapan sering mengejutkan orang-orang yang melintas di sawah atau rawa saat malam. Oleh sebab itu, burung ini kadang dianggap sebagai penjaga rahasia rawa, makhluk setengah nyata yang tak selalu ingin terlihat. Dari kejauhan, burung ini tampak seperti bayangan kelabu yang menyelinap di antara semak dan air. Namun saat kita mengamatinya lebih dekat, terlihatlah sosok dengan tubuh ramping dan lentur, khas burung penghuni lahan basah. Panjang tubuhnya berkisar antara 29 hingga 30 cm, dengan postur yang tampak ringkih namun lincah. Bagian kepala dan lehernya diselimuti bulu abu-abu kebiruan, yang menyatu dengan dada dan bagian bawah tubuh yang tampak kusam dan tak mencolok. Punggung serta sayapnya berwarna coklat zaitun keabu-abuan, menciptakan efek kamuflase alami yang menyatu sempurna dengan tanah berlumpur dan rerumputan rawa. Tapi dari semua bagian tubuhnya, ada satu ciri yang paling mencolok, ekornya yang pendek, tegak, dan berwarna merah bata atau kemerahan terang. Warna ini menjadi penanda khas yang membedakan ruak-ruak dari burung rawa lain. Saat ia merasa terkejut atau terganggu, ia akan mengangkat ekornya ke atas, membuat warna merah itu seolah menjadi tanda bahaya yang berkedip di antara semak. Kakinya panjang dan kuat, berwarna kuning kehijauan, dirancang sempurna untuk berjalan di air dangkal dan lumpur lunak. Paruhnya lurus, agak panjang, dan berwarna kuning pucat kehijauan dengan ujung kehitaman, sempurna untuk menciduk mangsa kecil seperti serangga air dan cacing. Matanya kecil tapi tajam, dengan iris kemerahan yang memberi kesan galak namun siaga. Dalam keadaan siaga, ia mampu melihat gerakan sekecil apapun di sekitarnya, menjadikannya pemburu yang diam-diam, namun efektif. Burung jantan dan betina memiliki penampilan yang serupa, namun betina biasanya sedikit lebih besar. Anak-anaknya yang baru menetas berwarna hitam berbulu halus, seperti bola kapas kecil, dan langsung bisa berjalan beberapa jam setelah lahir. Kombinasi warna yang cenderung gelap,
tubuh kecil yang tersembunyi, dan suara keras yang meledak-ledak menjadikan ruak-ruak sebagai burung yang tak mudah dilihat, tapi sulit dilupakan. Burung ruak-ruak adalah penghuni lahan basah, seperti sawah, rawa, tepian danau, sungai bervegetasi, hingga tambak dan saluran irigasi. Ia menyukai tempat dengan vegetasi air yang lebat seperti enceng gondok, purun, atau rumput tinggi, yang memberinya tempat berlindung sekaligus mencari makan. Burung ini tersebar luas di kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Di Indonesia, ia dapat ditemukan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, hingga Nusa Tenggara. Ia juga dapat dijumpai di sebagian Papua dan Sulawesi bagian selatan. Meskipun tidak bermigrasi jauh, ruak-ruak kadang berpindah lokasi secara lokal mengikuti ketersediaan air dan sumber makanan. Ruak-ruak adalah burung omnivora, dengan makanan utama berupa serangga air, larva, cacing, keong kecil, dan kadang ikan kecil. Ia juga memakan biji-bijian dan rerumputan. Gaya berburu makannya sangat hati-hati. Ia melangkah pelan di perairan dangkal, menyusup di antara rerumputan sambil mengamati mangsa. Begitu menemukan, ia menyergap dengan gerakan cepat dan tepat. Menariknya, burung ini juga bisa terlihat mengais lumpur dengan kakinya, memperlihatkan kecerdasan dan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan di ekosistem basah. Musim kawin biasanya terjadi saat musim hujan atau saat air melimpah. Ruak-ruak membangun sarangnya dari rumput, daun-daunan kering, dan batang tanaman air yang dirangkai rapi di atas semak atau permukaan air. Bentuk sarangnya seperti mangkuk besar tersembunyi di antara tanaman air. Betina akan bertelur sekitar 4-7 butir telur, berwarna krem dengan bintik-bintik coklat. Kedua induk akan bergantian mengerami telur selama sekitar 18 hingga 20 hari. Setelah menetas, anak-anak ruak-ruak sudah bisa berjalan dalam hitungan hari, meskipun belum bisa terbang. Mereka diawasi dengan sangat protektif oleh induknya. Salah satu ciri khas ruak-ruak adalah suaranya. Terdengar seperti pekikan, ruak, 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 keras, mendadak, dan bisa mengejutkan siapapun yang berada di dekat rawa di malam hari. Suara ini digunakan untuk menandai wilayah, menarik pasangan, dan juga sebagai alarm bahaya. Tak jarang suara mereka dianggap mistis oleh masyarakat sekitar, karena kerap terdengar tanpa wujud, seakan berasal dari balik dunia lain yang tersembunyi di balik rerumputan. Ruak-ruak adalah burung yang pemalu, tertutup, dan lebih aktif saat fajar atau senja. Ia lebih sering terdengar daripada terlihat. Saat merasa terancam, ia lebih memilih berlari cepat menembus vegetasi daripada terbang. Namun, saat merasa aman atau saat mencari pasangan, ruak-ruak bisa menunjukkan gerakan menari-nari sambil mengibaskan ekor merahnya. Ia juga dikenal sebagai burung teritorial, mempertahankan wilayah kecilnya dengan keras. Meski tidak termasuk burung yang terancam punah, habitat burung ruak-ruak ini semakin menyempit akibat alih fungsi lahan, polusi air, dan perburuan liar. Banyak rawa telah berubah menjadi permukiman atau perkebunan. Di beberapa tempat, anak-anak ruak-ruak yang lucu justru ditangkap untuk dipelihara. Padahal burung ini berperan penting dalam ekosistem, sebagai pengontrol hama dan penjaga keseimbangan rantai makanan di lahan basah. Ruak-ruak adalah simbol dari kehidupan tersembunyi yang tetap bertahan di antara perkembangan zaman. Ia tak menuntut banyak ruang, hanya butuh sedikit ketenangan dan kelembaban untuk melanjutkan hidupnya yang penuh kehati-hatian. Jika suatu saat kamu berada di tepi sawah menjelang malam, dan terdengar pekikan keras dari kejauhan, mungkin, itu dia, sang ruak-ruak, sang hantu kecil dari rawa, yang mengintip dari balik rerumputan. Diam, namun nyata. Sunyi, tapi hidup.